Pemirsa, viral video seorang balita yang selamat dari kecelakaan truk di jalan lintas pantai timur Sumatera, Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu lalu. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat detik-detik balita tersebut merangkak keluar dari truk yang ringsek. Diketahui kecelakaan yang terjadi di jalan lintas timur Sumatera, Lampung Tengah tersebut melibatkan satu mobil tronton dan truk cold diesel pengangkut kerang. Dalam mobil truk cold diesel berisi penumpang wanita dan seorang balita berusia 1 tahun. Kecelakaan dipicu akibat sopir yang mengantuk. Dari arah Bakauni hendak menuju Tulang Bawang. Dan untuk mobil cold diesel dari arah sebaliknya dari Tulang Bawang hendak menuju Bakauni. Tepat di TKP, titik awal kedua kendaraan melaju pada jalur masing-masing. Tapi setelah sampai di TKP, untuk kendaraan cold diesel diduga pengemudinya mengantuk sehingga mengambil jalur ke arah lawan, sehingga terjadilah tumburan, dan untuk cold diesel bertepatan dengan kepala tronton, sehingga terjadi laka lantas, trontonnya pun terguling. Akibat kejadian tersebut, sopir truk dan tronton mengalami luka berat dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Bunda, Lampung Tengah. Sementara penumpang wanita dan balita mengalami luka ringan, pipi memar, dan luka lecet di bagian tangan dan kaki. Untuk korban, sampai saat ini untuk pengemudi tronton sehat jasmani rohani, untuk pengemudi cold diesel saat ini sedang luka berat, berada di Rumah Sakit Harapan Bunda, dan satu penumpang pun ada luka ringan. Dan kemarin sempat terlihat ada seorang balita, alhamdulillah sehat, dan sampai saat ini sudah diambil oleh keluarganya untuk balitanya. Dan tindakan yang kami ambil, kemarin anggota sudah langsung di TKP, melaksanakan TP-TKP, mengamankan kendaraan sebagai barang bukti, dan saat ini kami masih melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Demikian. Terkait balita yang selamat bersama wanita yang diketahui ibu dari anak tersebut, pasca kecelakaan langsung mendapatkan perawatan ringan dan berobat jalan dari rumah sakit. Untuk yang dirawat hanya bapaknya saja, untuk anak dengan ibunya rawat jalan. Untuk kondisi bapaknya terbaru membaik, kesadaran sadar tapi belum sempurna, dan emang masih gelisah karena kesakitannya. Luka banyak, terdapat luka lecet, luka robek, dan ada juga terjadi patah tulang. Video balita yang berhasil selamat dan merangkak di insiden kecelakaan berat itu juga turut menuai perhatian sejumlah selebriti. Iya, itu sih mukjizat ya. Maksudnya kalau sempat lihat sih videonya, itu cukup parah, dan itu mukjizat sih kalau menurut gua. Balita dan ibunya ya selamat, itu mukjizat banget. Apapun yang terjadi dalam hidup kita seizin Tuhan. Kalau sampai kita masih diberikan kehidupan, termasuk gua salah satunya, gua udah pernah kena serangan jantung 2 kali lagi olahraga. Kalau masih dikasih kesempatan, berarti itu anugerah dari Tuhan. Siapapun itu, bukan sesuatu yang katanya karena magic, karena unsur apa segala macam. Gua tidak percaya sama hal itu, tapi gua percaya bahwa Tuhan punya rencana yang paling baik untuk hidup dan matinya orang. Bersyukur masih dikasih kehidupan dan keselamatan, dan mudah-mudahan bayi dan ibunya bisa tegar dan harapannya melewati situasi seperti itu, dan si bayinya juga bisa tumbuh jadi manusia yang baik dan berguna, bermanfaat buat sekitarnya. Sejumlah selebriti juga mengurai doa atas keselamatan balita tersebut dan berharap balita itu dalam kondisi baik-baik, serta berharap trauma yang mungkin dideritanya bisa cepat pulih. Ya, didoakan yang terbaik, semoga masa depannya juga baik, dan itu tadi ya, selain jadi pribadi yang terbaik, versi terbaiknya dia ya, harusnya biasanya kalau orang udah lewatin miracle yang seperti itu tuh, dia punya purpose yang lebih, hadir di sini tuh punya tujuan yang lebih gitu, dan mudah-mudahan tujuan itu salah satunya adalah untuk manfaat orang-orang yang juga membutuhkan. Biasanya kan Tuhan bekerja seperti itu, kan? Kalau yang gue percaya.
Sementara itu masih lekat dalam ingatan insiden kecelakaan maut yang dialami Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah serta putra mereka Gala Sky pada November 2021 lalu juga menyorot perhatian publik. Dalam tragedi kecelakaan itu, buah hati mendiang Vanessa dan Bibi berhasil selamat bersama sang pengasuh. Kala itu Gala masih berusia 1 tahun. Putra sematang wayang Vanessa dan Bibi itu kemudian diselamatkan oleh seorang pria parubaya bernama Ansori. Jasanya kala itu langsung disorot oleh publik. Videonya ingin bertemu Gala pun viral hingga diketahui oleh keluarga Haji Faisal. Keinginannya pun terwujud usai keluarga Haji Faisal mengundang Pak Ansori ke kediamannya. Pertemuan antara Gala Sky dengan sosok penolongnya pun membuat publik ikut terharu. Waalaikumsalam. Iya. Masuk Pak. Tuh. Pak Ansori. Pak. Selamat datang di rumah Gala. Ansori ini dulu yang bantuin Gala waktu jatuh di mobil sama Mami. Ya ada aja ya. Ada. Yang menjaganya ya, yang menjaganya. Ya, ada aja yang menolongnya. Itulah kesalahan. Itulah kesatuan kami. Kita ucapkan terima kasih banget sama Pak Amsori dan dia udah cerita gimana kronologinya ketemu sama Gala. Semoga Pak Amsorinya tambah sehat, tambah banyak umur dan banyak rezeki dan jauh dari penyakit ya Allah. Hingga hari ini, Gala tumbuh menjadi anak yang aktif, pintar, dan menggemaskan. Bahkan Gala pun juga punya akun Instagram yang mempunyai 1,6 juta followers. Saat ini Gala pun diasuh oleh keluarga Haji Faisal. Alhamdulillah kalau soal perkembangan si Gala sejauh ini menurut saya sih bagus ya dan baik. Secara fisik maupun secara mental cukup memuaskan lah menurut saya. Sehingga kemarin tanggal 10 saya sudah memasukkannya ke kelompok belajar. Alhamdulillah dia sudah mengikuti lebih kurang 4 hari. Udah mulai dia bisa menyesuaikan diri. Ya kalau bisanya baru sejak umur 3 tahun ya bisa ngomong, bisa banyak juga ya bisa pokoknya usia dia lah sesuai dengan usia dia bisa. Ya kalau kita berpikir ke situ ya udah pasti ada suatu kesedihan tersendiri lah ya melihat kelincahan dan kecerdasan anaknya, melihat pertumbuhan anaknya tentu kita akan teringat bapaknya ya. Di situ akan tumbuh kesedihan daripada kita ya. Betapa seandainya bapak dan ibunya ada, dia pasti senang sekali dan gembira sekali melihat anaknya yang sejauh ini menurut saya cukup pintar, cukup membanggakan bagi kami ya. Walaupun dia seorang anak yatim piatu, dia cukup mengerti ya. Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora, korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, angkat bicara terkait putusan majelis hakim kepada terdakwa Mario dan Shane Lucas. Ayah David Ozora tersebut merasa vonis hukuman yang diberikan kepada terdakwa Mario sudah tepat dan Jonathan mengapresiasi majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Mario yakni 12 tahun penjara dan membayar restitusi sebesar 25 miliar pun kepada terdakwa Shane Lucas 5 tahun penjara. Kemarin saya jelaskan bahwa kita apresiasi ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, vonisnya sesuai dengan tuntutan. Artinya tuntutannya waktu itu 12 tahun, vonisnya juga 12 tahun. Nah, dari hal tersebut tentu saja saya pribadi dan tim mengucapkan selamat atas vonis yang diberikan karena belum pernah ada di kasus penganiayaan berat terencana mendapatkan vonis maksimal. Artinya apa? Majelis hakim tidak menemukan satu celah atau setitik hal yang meringankan. Artinya fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa ini yang terjadi di persidangan yang hampir 6 bulan ini adalah sah dan meyakinkan bahwa terdakwa ini melakukan penganiayaan berat terencana. Jonathan mengakui vonis hukuman sudah maksimal. Namun walaupun demikian, Jonathan kabarnya masih terus mengejar adanya hukuman tambahan untuk putra Rafael Alun itu.
Di sisi lain, Jonathan kecewa dengan beban restitusi yang harus ditanggung Mario Dandi, di mana biaya restitusi sebesar 25 miliar dibebankan kepada Mario. Ayah David tersebut menilai restitusi dirasa kurang adil lantaran jauh dari yang dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 120 miliar rupiah. Oh kan memang pasti banding, karena menurut mereka ya kaget juga kok bisa maksimal gitu. Tapi ya kalau kita lihat di kasusnya Agnes ya kayaknya pintunya udah tertutup gitu. Agnes kan udah inkrah. Agnes itu sudah inkrah sejak bulan Mei kalau nggak salah, atau ya Mei atau Juni gitu. Dia udah inkrah, udah berkekuatan hukum tetap bahwa dia memang benar-benar terlibat secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terencana. Itu dari satu Agnes ya. Artinya kalau sekarang mereka mau banding ya silahkan. Tapi akan sama seperti Agnes. Nggak pernah ketemu dan memang nggak perlu juga ketemu. Kan kita udah buka-bukaannya di pengadilan aja. Jadi kalau mau ketemu ya silahkan cari yang mau ditemuin aja. Memang jika ditanya perihal sebanding atau tidak hukuman untuk Mario, jauh di lubuk hatinya, Jonathan mengaku masih belum bisa ikhlas. Hal itu tentu berkenaan dengan kondisi serius David pasca fragmentasi sadis yang dilakukan pada 20 Februari 2023 silam. Jonathan berharap Mario bisa mengalami kondisi yang serupa dengan David. Terlebih lagi, Jonathan menyampaikan bahwa kondisi David masih belum dinyatakan stabil dan harus menjalani fisioterapi hingga saat ini. Ya nggak ada yang sebanding mas kalau anak kita dianiaya sedemikian dan efeknya sampai menjadi kemunduran atau cacat seumur hidup. Nggak ada yang bisa ngalahin kecuali dia juga koma. Saya selalu sampaikan itu. Tetapi ya kita nggak bisa juga untuk mau kemana lagi gitu karena aturan hukumnya seperti itu. Gitu. Kondisinya itu mengalami kemunduran. Kemarin saya sampaikan ke majelis yang terbaru bulan Agustus. Bulan Agustus itu ada asesmen terbaru di mana ada 2 regresi yang sangat signifikan. Yang pertama adalah usia emosional sosial, yang kedua adalah inteligensi. Jadi kalau umur sosialnya David itu regres setara dengan anak berusia 5 tahun 8 bulan. Jadi secara sosial dia kayak anak kecil, anak 5 tahun. Jadi kadang-kadang suka kalau bercanda kelewatan, misalnya kayak temennya kemarin didorong sampai pada jatuh, padahal itu maksudnya bercanda. Bercandanya bercanda anak kecil tetapi tenaganya udah anak 17 tahun. Kemudian yang inteligensi dia setara dengan anak umur 8 tahun. Jadi benar-benar efeknya sedemikian dari trauma tersebut. Masih amnesia, masih kalau pengen diingat sama David ya tiap hari harus ketemu. Jadi tiap pagi harus ingetin, David siapa ini, kayak gitu. Tak hanya itu, Jonathan juga mengurai putranya masih harus menjalani terapi psikologi yang diketahui David mengalami perubahan 180 derajat akibat pengaruh cedera otak yang sangat berat. Terapinya fisioterapi sama okupasi, terus 1 bulan sekali ada asesmen psikologi. Itu masih terus dilakukan. Kalau kemajuannya di fisik ya, fisik itu sudah hampir 90% ya membaik. Kalau kemarin masih jalannya miring, sekarang udah lurus. Terus daya tahannya juga lebih lama. Kalau awal-awal masih sekitar 6 menitan, sekarang sudah bisa lebih, bisa setengah jam. Ya progres yang signifikan ya fisik gitu. Saya kasih tahu dari kenapa dia masuk rumah sakit juga saya kasih tahu. Karena memang itu harus dikasih tahu. Dia nggak boleh dapat informasi dari orang selain orang keluarga. Gitu. Karena itu yang nantinya akan membantu proses dia penyembuhan traumanya. Jadi kalau orang trauma itu memang harus dikasih tahu, tetapi caranya gitu, cara ngasih taunya harus